don't believe it. A B? Billy tidak percaya bahwa ia mendapatkan nilai B karena sebelumnya ia belum pernah mendapatkannya. Hal itu membuatnya sangat cemas dan gelisah. Di waktu yang sama, Rita yang memantau Billy mendapatkan ide untuk mengutus monster lebah. Kembali pada Billy dan kawan-kawan, para Rangers terus memberi semangat pada Billy dan mengingatkannya agar tidak mudah menyerah. Sementara itu, Rita memerintahkan Goldar membuat kekacauan hingga monster Gumblebee selesai diciptakan. Goldar dan para Patty menyerang Jason, Zack, dan Kimberly. Mereka pun berhasil diikat Goldar dan Patty. Zordon yang melihat Jason, Zack, dan Kimberly yang terikat memerintahkan Alpha untuk menghubungi Billy dan Trini. Mereka pun segera bergegas ke Command Center. Setelah mendapatkan info dari Zordon, Billy dan Trini berencana untuk membebaskan para Rangers. Akan tetapi Zordon memberitahu mereka bahwa Rita yang telah mengutus monster Gumblebee memperingatkan mereka bahwa apabila monster itu menyebarkan racun yang akan membuat punah manusia. Billy dan Trini pun segera berubah dan bergegas melawan Gumblebee. Akan tetapi mereka berdua terkena serangan ultrasonic Gumblebee yang membuat mereka harus kembali ke Command Center. Alpha menganalisis setiap serangan Gumblebee dan memberitahu Billy dan Trini. Mereka pun berteleportasi ke tempat Jason, Zack, dan Kimberly diikat. Tidak lama kemudian Zordon menghubungi mereka dan memberitahu Billy dan Trini untuk kembali melawan Gumblebee. Saat melawan Gumblebee, Billy terkena racun serangan Gumblebee yang membuat setelan Power Rangers-nya melemah. Di sisi lain, Alpha akhirnya berhasil membebaskan Jason, Zack, dan Kimberly dari ikatan Goldar. Mereka pun segera berubah dan bergegas menuju lokasi pertempuran guna membantu Billy dan Trini. Alpha pun berhasil menciptakan senjata penyemprot serangga yang dipersembahkan untuk Billy. Dengan tembakan itu akhirnya Gumblebee berhasil dikalahkan. Thanks, Alpha. I know just what to do. Gumblebee dijadikan raksasa oleh Rita yang mengharuskan para Rangers memanggil Megazord. Megazord terkena serangan Gumblebee, akan tetapi dengan menggunakan Power Sword akhirnya Gumblebee pun berhasil dimusnahkan. Tommy dan Jason tengah menjadi relawan bela diri. Mereka melatih para ibu-ibu Angel Group bela diri. Mereka memberitahu bahwa senjata paling utama adalah kerjasama. Di waktu yang sama, Rita memerintahkan anak buahnya untuk menciptakan monster yang cerdas. Kembali ke Angel Group, terlihat Tommy dan Jason yang tengah berlatih. Akan tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh monster utusan Rita, yaitu Beo berkepala 2. Dengan berubah menjadi Power Rangers, mereka melakukan perlawanan pada Beo berkepala 2. Tommy dan Jason yang kewalahan terpaksa kembali ke Command Center. Zordon memberitahu mereka bahwa kekuatan Beo berkepala 2 terletak pada kedua otaknya. Zordon memerintahkan Tommy untuk mencari buah pemanggi. Sementara kelima Rangers lainnya menganalisis kekuatan Beo berkepala 2. Melihat Beo berkepala 2 datang dengan para Patty, para Rangers pun bergegas untuk melawan mereka. Di waktu yang sama, Tommy berhasil menemukan buah pemanggo, yaitu makanan burung Beo yang akan dipergunakan untuk senjata. Melihat Tommy yang hendak mengambil buah pemanggo, Rita mengutus Patty untuk menyerang Tommy. Namun sangat disayangkan, Patty berhasil merebut buah pemanggo dan melarikan diri. Tommy pun bergegas menuju Angel Group, Juice, Gym, and Bar untuk meminta buah pemanggo kepada Ernie, penjaga bar. Di waktu yang sama, para Rangers kewalahan melawan Beo berkepala 2. Namun beruntung Tommy datang dengan buah pemanggo. Dia pun melemparkan buah pemanggo kepada Beo berkepala 2. Melihat kesempatan bagus, para Rangers pun dengan serentak menyerang Beo berkepala 2. Melihat situasi yang terdesak, Rita melemparkan tongkatnya dan memperbesar Beo berkepala 2 yang mengharuskan para Rangers memanggil Megazord. Dengan menggabungkan Megazord dengan Dragonzord beserta Titanus, mereka pun membentuk Mega Dragonzord. Hingga akhirnya hancurlah Beo berkepala 2. Zack tengah menunjukkan kemampuan sulapnya di depan para anak-anak Angel Group.
Mereka sangat menikmati pertunjukan sulap yang ditampilkan Zack. Akan tetapi dua komedian kita yang tidak mau kalah menunjukkan kebolehan mereka, dan kita pun sudah dapat menebak apa yang akan terjadi. Para Rangers yang sedang membicarakan hubungan Zack dengan Angela tiba-tiba diserang oleh Patty. Berpindah pada Zack dan Angela di Angel Group Juice Gym and Bar. Ernie, sang penjaga kantin, pun melihat berita yang sedang memberitakan serangan monster. Melihat kabar di televisi, Zack segera pergi guna melawan monster. You gotta be kidding. Ayamag? Ia pun sedikit kewalahan melawan Paxter. Akhirnya Paxter pun melarikan diri. Khawatir identitas Zack terbongkar, Zordon menyuruhnya untuk kembali ke Angel Group. Sementara Jason, Billy, Trini, dan Kimberly diperintahkan untuk menghadapi Paxter dan Patty. Di Angel Group akhirnya Zack pun kembali. Mendengar pembicaraan wartawan saat sedang membawakan berita serangan Paxter terhadap Power Rangers, Zack pun mendapatkan sebuah ide. Kembali pada pertarungan para Rangers, akhirnya Zack pun kembali dengan membawa balon. Zack pun memancing Paxter untuk mematuk balon yang ia ambil. Hingga akhirnya ia pun mematuk sebuah kayu bulat yang mengakibatkan ia tidak bisa menggunakan pelatuknya. Dengan menggunakan pistol, Zack pun mengakhiri Paxter. Tidak terima Paxter dikalahkan, Rita segera melemparkan tongkatnya dan memperbesar Paxter yang mengharuskan para Rangers memanggil Megazord. Paxter pun menggunakan serangan tornado yang membuat Megazord terlempar. Namun seketika itu Jason menggunakan Power Squad dan mengakhiri Paxter. The totally awesome news. What? Kimberly membanggakan diri kepada Trini dan Tommy bahwa dia akan berkompetisi pada acara Trick or Treat, acara permainan paling populer di negara ini, dan mungkin pemenangnya bisa mendapatkan mobil baru. Namun secara kebetulan Skull adalah lawan Kimberly pada acara itu. Brooke mengatakan bahwa Skull tidak akan terkalahkan. Kimbo. Oh, we got our strategy all worked out. Di Istana Bulan, Rita Repulsa menerima kabar bahwa monster Pumpkin Rappers barunya telah ditanam dan siap untuk tumbuh. Saat Trick or Treat dimulai, pembawa acara menjelaskan peraturannya. Setiap kontestan mengajukan pertanyaan jebakan kepadanya dan membuatnya bingung akan mendapatkan poin labu. Orang dengan poin terbanyak pada akhirnya akan menang. Sementara para Rangers lainnya bersorak untuk Kimberly. Trick questions. If you manage to... Tommy yang tidak bisa menghadiri pertunjukan karena sebelumnya ia mendaftarkan diri untuk turnamen karate. Tommy pun tersandung pada petak labu yang penuh dengan labu busuk di taman. Rita yang panik menyuruh Patty turun untuk mencegah Tommy menemukan monsternya. Tommy yang melawan mereka seorang diri memberitahu Zordon tentang rencana Rita. Kembali pada acara Trick or Treat, Kimberly dengan cepat memimpin serta mendapatkan pumpkin point tertinggi. Sementara Bulk membantu Skull melakukan kecurangan dengan memberinya petunjuk dari bangku penonton. Namun tepat ketika Kimberly memerlukan 1 poin untuk menang, para Rangers memberi isyarat kepada Kimberly bahwa Zordon memanggilnya. Akhirnya Kimberly terpaksa berpura-pura pingsan agar dikeluarkan dari set. Dengan keluarnya Kimberly dari acara tersebut, maka Skull lah yang menjadi pemenang tunggal pada acara Trick or Treating. Begitu mereka tiba di command center, Zordon memberitahu mereka tentang situasinya. Setelah mereka berubah, para Rangers tiba di taman dan menyelidiki labu-labu tersebut. Labu-labu itu tiba-tiba menempel pada kepala mereka dalam upaya untuk menghancurkan Power Rangers. Beruntung Kimberly berhasil menghindar dengan menggunakan Blade Blaster-nya. Ia berhasil membebaskan para Rangers. Labu itu tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi Patty berkepala labu. Dan Pumpkin Rappers terbangun untuk menantang Power Rangers dengan tanaman yang merambat yang dialiri listrik dengan serangan lirik rap yang sangat menyeramkan. Zordon terpaksa memanggil Tommy ke medan perang, membuatnya kehilangan tempatnya di turnamen. Tommy berhasil menyelamatkan para Rangers tepat waktu. Tommy yang kesal berusaha menahan rapper labu seorang diri. Ia pun menyuruh para Rangers menghancurkan rapper labu. Kimberly dan Tommy yang sudah melewatkan kesempatan mereka terpaksa kalah dalam kontes masing-masing.
Mereka berdua mencoba memberi semangat satu sama lain, karena tanpa mereka sadari mereka berdua adalah pemenang. Sementara itu, dua komedian kita, Brooke dan Skull, menghampiri Kimberly dan Tommy untuk memamerkan mobil baru mereka. Akan tetapi kesenangan mereka berakhir ketika perwakilan dari Trick or Treat menyatakan kemenangan Skull adalah hangus karena Skull melakukan kecurangan. Perwakilan Trick or Treat pun menyita mobil Skull. Hingga inilah yang terjadi. What do you mean? Yeah, what do you mean? I represent you, boy. Nobody looks until I'm ready. The junior soccer team tryout result. Ernie berdiri di depan mading dikelilingi oleh anak-anak yang berkerumun di sekelilingnya. Jason dan Zack yang sedang duduk di meja dekat dia geli melihat Ernie bersama anak-anak. Ernie memberitahu anak-anak, tidak ada yang melihat sampai aku siap. Ernie mengangkat selembar kertas ke udara dan berjalan ke papan pengumuman, diikuti oleh anak-anak. Ketika dia sampai ke papan buletin, Ernie mengumumkan bahwa dia sudah siap dan menyematkan kertas itu. Ernie menunjukkan hasil uji coba tim sepak bola junior. Jason menyapa Ernie dan dia berhenti di meja Jason dan Zack. Semua anak laki-laki kecuali satu orang, semua bersemangat meninggalkan papan buletin dan keluar. Jason bertanya kepada Ernie siapakah itu. Dia tampak agak kecewa. Ernie menoleh dan menjawab, itu adalah Rogers dan aku tahu bagaimana perasaannya. Ernie memberitahu teman-teman dia benci memilih tim. Rogers perlahan berjalan ke arah Ernie. Dia memberitahu Ernie bahwa ia suka sepak bola, akan tetapi ia rasa ia tidak pandai dalam hal sepak bola. Ernie memberitahunya ia benar-benar minta maaf atas semua hal ini. Semua orang berusaha keras. Jason bertanya pada Ernie kenapa ia tidak memberi anak-anak kesempatan kedua. Ernie menjawab jika terserah dia, jika akan memberikan kesempatan kedua kepada semua orang yang tidak masuk tim. Anak-anak pantas mendapatkannya. Zack menunjukkan, bukankah itu terserah padamu? Ernie menyadarinya. Dia mengumumkan itu saja. Dia akan mengadakan uji coba kedua. Roger sangat bersemangat dan yakin kali ini dia akan berhasil. Goldar, Babos, Squad, dan Finster bersama Rita saat mereka sedang memantau Angel Group. Goldar mengatakan jika para Rangers ingin membantu seorang bocah agar bisa mengikuti sepak bola, mereka bisa menyediakan peralatannya. Rita pun sangat bersemangat. Kembali ke Angel Group, dua komedian kita Brooke dan Skull berjalan menyusuri aula Angel Group menuju loker mereka, dan secara kebetulan para Rangers yang dekat dengan mereka tidak melirik ke arah mereka sebelum berjalan. Brooke pun mengambil bola yang sedang dimainkan oleh Zack. Hingga inilah yang terjadi. Allow me to demonstrate. Careful, guys. Mrs. Appleby, are you alright? After school for both of you. Tanpa Tommy sadari, morpernya terkena benturan tembok yang mengakibatkan morpernya konslet. Di Istana Bulan, Rita meminta Vincent memberitahunya tentang Sokadilo. Dia menjelaskan kepadanya semakin lama Sokadilo menyerap energi, semakin banyak kekuatan yang diperolehnya. Di kelas Miss Appleby, komunikator Tommy terus berbunyi, dan Miss Appleby mengira itu pager. Dia meminta Tommy memberikannya dan Tommy pun meletakkannya di mejanya. Sepulang sekolah, Jason dan Zack mencoba membantu Rogers agar dapat berkembang, akan tetapi dia mengalami kesulitan. Rita yang melihat Jason dan Zack di taman memutuskan untuk mengirim monster, akan tetapi Goldar menyarankan agar mereka mengirim Patty untuk menyerangnya. Karena Sokadilo belum terisi penuh, dan Rita pun menyetujuinya. Karena Rogers merasa tidak hebat bermain bola, Jason menjelaskan bahwa butuh waktu untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal, dan dia perlu bersabar. Para Patty yang datang menyerang Jason dan Zack. Jason dan Zack melawan Patty dan Sokadilo dalam bentuk bola. Di Command Center, Alpha menghubungi Kimberly, Billy, dan Trini. Zordon memerintahkan mereka membantu Jason dan Zack. Mereka berteleportasi ke tempat pertarungan. Mereka tiba di tempat tersebut, lalu Billy dan Kimberly ikut bertarung sementara Trini menjaga Rogers. Setelah Sokadilo dan Patty mundur dari pertarungan, para Rangers menuju ke Command Center. Zordon menjelaskan kepada mereka tentang Sokadilo yang mampu berubah bentuk, dan bagaimana Rita memberinya lebih banyak energi untuk menjadikannya lebih kuat serta menjadi tak terkalahkan. Alpha kemudian menjelaskan kepada para Rangers tentang bagaimana dia gagal menghubungi Tommy, dan Zordon pun memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Sokadilo tanpa Green Rangers.
Saat Book dan Skull mengadakan pertandingan gulat sumo di kelas, Tommy memasuki ruangan dan mereka mengatakan kepada Tommy bahwa Nona Appleby tidak akan mengembalikan komunikatornya. Tommy kemudian mencoba mencuri komunikatornya dari meja Miss Appleby. Akan tetapi Miss Appleby memasuki ruangan dan menghentikannya. Lalu Tommy dengan sopan meminta Miss Appleby mengembalikan pager miliknya. Miss Appleby akhirnya mengembalikan alat komunikator milik Tommy. Alpha kemudian menghubungi Tommy. Tommy pun segera berubah bentuk dan bertarung dalam pertarungan guna membantu para Rangers melawan Socadillo. Rita kemudian membuat monster itu menjadi raksasa yang mengharuskan para Rangers memanggil Megazord untuk melawan Socadillo. Meskipun Socadillo unggul dalam pertarungan, para Rangers mampu menghancurkannya dengan menggunakan Power Sword yang membuat Rita marah dan dia menyalahkan antek-anteknya. Setelah Roger melewatkan uji coba kedua dan para Rangers tiba tepat pada waktu untuk melihat hasil kesempatan kedua, Rogers memberitahu mereka bahwa dia masuk tim. Sementara Ernie membentuk tim kedua karena anak-anak melakukannya dengan sangat baik. Kemudian Book dan Skull tiba dan memberitahu Rogers bahwa dia tidak perlu berlatih. Akan tetapi Rogers mengatakan dia melakukannya karena dia tidak akan menjadi kapten tim jika dia tidak melakukannya. Skull melempar bola, akan tetapi karena ada zat lengket di tangannya, bola tersebut kembali dan memantul pada Skull dan inilah yang terjadi. Hey kid, give me a ball. And kick. Good again, ready, kick. Jason dan Tommy kembali mengajar kelas seni bela diri, sementara Zack dan Billy menonton dari samping. Para siswa yang berlatih dengan baik, sementara Zack berkomentar positif bahwa kelas seni bela diri adalah cara yang bagus untuk mencegah anak-anak mendapatkan masalah di luar. Baik Jason maupun Tommy mengingatkan siswanya sebelum membubarkan kelasnya bahwa seni bela diri apapun hanya boleh digunakan untuk membela diri dan hanya sebagai pilihan terakhir. Seolah-olah ada cara lain yang dapat mencegah pertarungan. Ita yang mengawasi mereka dari markasnya terlihat kesal dengan kerjasama tim mereka. Ia ingin memisahkan mereka dan menjadikan mereka musuh. Goldar dengan menggunakan mantra untuk membangkitkan monster Hiu Licin untuk mewujudkan rencananya. Para pati diturunkan untuk menyerang Jason dan Tommy saat mereka berjalan melewati taman. Boomerang Slippery Shark dilemparkan kepada Tommy dan Jason oleh patis. Dan setelah mereka menangkapnya, mereka terkejut dan terkena mantra dari boomerang itu. Para pati pun berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Mantra itu memberikan pengaruh pada pikiran Jason dan Tommy. Setelah pertarungan, Tommy menuduh Jason sombong dan berpikir bahwa dia lebih baik dari orang lain. Tommy mengatakan bahwa dia muak menerima perintah Jason. Jason dengan kasar mengatakan pada Tommy bahwa jika dia tidak menyukainya, dan dia berkata bahwa Power Rangers baik-baik saja sebelum Tommy muncul. Hal itu membuat Tommy marah dan mungkin terluka. Keesokan harinya di sekolah, Trini dan Kimberly menyadari permusuhan antara Jason dan Tommy satu sama lain karena efek mantra pada mereka terus mempengaruhi pikiran mereka. Ketika ditanya tentang kelas karate oleh Trini dan Kimberly, Tommy mengatakan bahwa dia telah keluar dari kelas tersebut dan menuduh Jason selalu besar kepala. Keduanya bertarung satu sama lain secara emosi. Sementara itu, dua komedian kita, Book dan Skull, memperhatikan mereka dan menganggapnya lucu. Trini memerintahkan Jason dan Tommy untuk duduk dan membicarakan semuanya. Akan tetapi Book dan Skull memerintahkan mereka untuk menyelesaikannya seperti laki-laki atau istilahnya bertarung. Jason dan Tommy pun setuju, dan situasinya menjadi sangat tidak bersahabat sehingga perkelahian antara mereka hampir saja terjadi. Namun beruntung saat itu Nona Appleby tiba tepat waktu dan melerai mereka berdua. Beruntung Kimberly serta Trini bisa melerai mereka dari masalah dengan mengatakan bahwa keduanya hanya berlatih gerakan bela diri. Akan tetapi masalahnya masih jauh dari kata selesai. Dan ketika kerumunan di aula bubar, Trini dan Kimberly terus bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka berdua. Rita sangat senang karena mantranya bekerja. Ia memperingatkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengirim Slippery Shark untuk membuat kekacauan di Angel Group. Sementara itu, dua komedian kita, Book dan Skull, memanfaatkan permusuhan Tommy dan Jason untuk menjadikan peluang menghasilkan uang.
Dengan menjual tiket pertarungan antara keduanya, Jason dan Tommy masing-masing telah menerima tantangan tersebut dan bersedia untuk bertarung satu sama lain hingga akhir. Book dan Skull segera memulai pertandingan. Jason dan Tommy yang saling bermusuhan mulai saling bertarung dengan amarah yang meledak. Billy, Trini, Kimberly, dan Zack turun tangan. Mereka mencoba membuat Jason dan Tommy saling memaafkan dan melupakan semuanya, mengingatkan mereka tentang apa yang mereka ajarkan kepada siswa mereka. Karena pertarungan ini membuat mereka terlihat seperti orang jahat. Akan tetapi Jason dan Tommy sama-sama menolak dan permusuhan di antara mereka tidak terelakkan. Pertarungan yang diantisipasi hampir pecah. Beruntung komunikator Zack berbunyi dan dia mampu menghentikan pertarungan keduanya tepat pada waktunya. Saat mereka saling menyerang, Zack memberitahu Jason dan Tommy bahwa sudah waktunya untuk pergi. Beruntung keduanya menghentikan pertarungan, akan tetapi mereka akan melakukannya lain waktu. Kepergian Tommy dan Jason yang tiba-tiba menyebabkan para penonton menjadi marah dan menyerang Bulk dan Skull. It's been delayed. Just hold on to those. Para Rangers berteleportasi ke Command Center sementara Jason dan Tommy masih saling bermusuhan. Tommy bahkan mendorong Alpha. Zordon menjelaskan bahwa Slippery Shark menunjukkan kekuatannya. Tommy dan Jason terus merendahkan diri satu sama lain. Zordon mencoba untuk memberitahu mereka kebenaran bahwa mereka berada di bawah mantra Slippery Shark dan telah terpengaruh satu sama lain. Billy menyadari bahwa ini adalah rencana Rita untuk membuat Tommy dan Jason saling bermusuhan. Zordon mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh mereka untuk mematahkan mantra Slippery Shark terhadap mereka. Dan satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan mengesampingkan persaingan dan bekerja sama. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengirim mereka ke medan perang melawan Slippery Shark secara bersamaan. Jason dan Tommy segera berubah. Mereka pun berteleportasi ke tempat pertarungan. Mereka berdua membuat kesepakatan jika Tommy berhasil menghancurkan Slippery Shark, dia akan mengambil alih sebagai pemimpin tim. Dan jika Jason yang menghancurkannya, maka Tommy harus menyerahkan Power Coin miliknya. Keduanya menyetujui persyaratan dan berpisah. Jason adalah orang pertama yang menemukan Slippery Shark. Karena kecepatan monster itu dan manuvernya di bawah tanah, Jason terjatuh saat menghindari sliripnya. Dia bahkan tidak mampu menghentikannya dengan Blade Blaster. Slippery Shark mengejeknya dan segera menghilang dari pandangannya. Slippery Shark segera mendatangi Tommy dan memberinya serangan. Pada satu titik bahkan ia muncul ke permukaan dari bawah tanah dan menyerangnya. Ketika Slippery Shark terbukti sulit dikalahkan, Jason dan Tommy kemudian bertemu lagi. Mereka saling berdebat. Masing-masing mengatakan bahwa rencana mereka masing-masing akan menjatuhkan hiu tersebut. Slippery Shark segera menyerang lagi. Dan Jason beserta Tommy akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki peluang melawannya jika mereka tidak mulai bekerja sama. Mereka memutuskan untuk bekerja sama. Akhirnya mantra yang mempengaruhi pikiran Jason dan Tommy musnah. Jason dan Tommy memutuskan untuk menggabungkan ide mereka masing-masing tentang cara menyingkirkan Slippery Shark dari tanah. Akhirnya mereka berhasil melakukannya bersama-sama. Para Rangers yang lain senang melihat keduanya bekerja sama. Akan tetapi Slippery Shark mulai mengalahkan mereka. Para Rangers pun segera berubah dan bergabung dalam pertarungan. Slippery Shark terbukti sangat tangguh, namun Jason dan Tommy mendaratkan pukulan ke arahnya. Ketika monster itu melakukan trik bawah tanah pada Rangers yang lain, Zack mampu mendorongnya kembali ke permukaan dengan mode Cannon Power X dan para Rangers membentuk Power Blaster. Para Rangers berhasil menghancurkan Slippery Shark. Akan tetapi Rita yang melihat monsternya dalam kesulitan membuatnya menjadi raksasa yang mengharuskan para Rangers memanggil Megazord dan Dragonzord. Slippery Shark terbukti terlalu cepat, bahkan mereka pada awalnya tidak mampu mengimbanginya. Dengan menggunakan Power Sword serta kerjasama tim, mereka mampu mengalahkan Slippery Shark dan mematahkan senjata siripnya dengan Power Sword. Para Rangers kemudian menghabisi monster itu dengan menggunakan Power Sword. Dan akhirnya Angel Group pun kembali aman. Kembali ke Young Center, Jason dan Tommy kembali melatih anak-anak. Sementara itu, dua komedian kita, Bulk dan Skull yang sebelumnya dikerumuni oleh para siswa yang marah karena Jason dan Tommy batal bertarung, Bulk dan Skull terlihat berantakan. Mereka menuntut Jason dan Tommy mulai berkelahi, dan mereka mengatakan bahwa Jason dan Tommy berhutang pertarungan sebelumnya. Namun Jason dan Tommy menolaknya
dan upaya Brook dan Skull memaksa mereka untuk bertarung akhirnya gagal. Hingga inilah yang terjadi. You owe us a fight. Sorry, guys. Shut up. Come on. You see, guys, there's always a better. I want to hear you say go, go. It's pretty cool. Your cousin wants to be a cheerleader like you. Di Angel Group, Young Center, Kimberly, dan Tommy menonton latihan pemandu sorak saat sepupunya Kelly berlatih untuk uji coba tim pemandu sorak di SMP Angel Group. Saat Kelly berjuang untuk mengikuti rutinitasnya, dia akhirnya menyerah dan menghampiri Kimberly dan Tommy. Lalu Kelly memberitahu mereka bahwa dia tidak akan bisa melakukannya. Kimberly mencoba membantu Kelly dengan menunjukkan rutinitasnya. Kelly mulai merasa bahwa dia tidak akan pernah sebaik Kimberly, yang merupakan pemandu sorak hebat di SMP Angel Group High School yang selalu dibicarakan semua orang. Sementara itu, Rita yang memantau pemandu sorak dari istananya. Goldar menyarankan Rita untuk menculik Kelly dan Rita pun setuju. Mereka berencana untuk mengalihkan perhatian Rangers dengan menculik Kelly. Sementara monster baru tengah dibuat Finster. Mereka membuat monster Lizinator untuk menghancurkan dunia. Setelah Jason, Zack, Billy, dan Trini tiba di Young Center, Ernie meminta salah satu dari mereka pergi ke pusat kota dan mengambil beberapa perbekalan yang dia pesan. Jason mengajukan diri untuk melakukannya dan melanjutkan perjalanan. Sementara Billy, Zack, Trini akan menemui Kimberly dan Tommy. Tommy memberitahu yang lain bahwa Kelly baik-baik saja. Saat Kimberly membantunya mempelajari rutinitasnya, namun Kelly masih merasa bahwa ia tidak akan bisa menjadi sehebat Kimberly. Mereka pun meninggalkan Young Center, beralih ke taman. Tommy dan Kimberly menemukan Kelly di taman. Lalu Kimberly memberitahu Kelly bahwa setiap orang harus melakukan rutinitas tersebut berulang kali sebelum mereka menyadarinya. Ketika Kelly mengatakan bahwa dia yakin Kimberly langsung mengetahui rutinitasnya tersebut, Kimberly bercerita tentang bagaimana dia harus mempraktikkan rutinitas tersebut, juga bagaimana ada saat-saat dia ingin menyerah. Dia masih percaya pada dirinya sendiri dan tahu dia bisa melakukannya. Kimberly kemudian memberitahu Kelly bahwa dia yakin dia bisa melakukannya juga. Kembali ke Istana Bulan, Rita yang melihat Kelly bersama Tommy dan Kimberly di taman melalui teleskop menyuruh Patty untuk menculik Kelly. Setelah Kimberly menyuruh Kelly untuk tidak membandingkan dirinya dengan dia atau orang lain, Patty muncul. Kimberly dan Tommy kemudian mulai melawan Patty. Kelly pun menonton. Namun setelah Kimberly dan Tommy mengalahkan Patty, sekuatan Babo muncul dan menculik Kelly. Saat skuad dan Babo membawa Kelly ke gua tempat mereka menyandranya, Tommy dan Kimberly kembali ke Young Center memberitahu Billy, Zack, dan Trini tentang bagaimana skuad dan Babo menculik Kelly. Lalu mereka semua pergi ke Command Center. Sementara itu di pusat kota Angel Group, Jason yang sedang mengambil perbekalan untuk Ernie tiba-tiba muncul Lizinator yang macau. Dia pun segera berubah. Akan tetapi Jason dengan mudah dikalahkan oleh Lizinator. Jason pun kemudian melarikan diri. Beralih ke Command Center, para Rangers yang lain memberitahu Jason tentang penculikan Kelly dan Jason pun memberitahu mereka tentang Lizinator. Dia pun menjelaskan seberapa kuat Lizinator. Mereka memutuskan bahwa mereka semua harus menggabungkan kekuatan mereka. Namun Zordon menjelaskan kepada para Rangers bahwa kekuatan mereka tidak akan cukup untuk mengalahkan Lizinator. Kemudian Alpha menunjukkan analisis dan Billy menjelaskan bagaimana tubuh Lizinator hampir mustahil untuk ditembus karena tubuhnya terbuat dari logam super dari galaksi lain. Kemudian mereka melihat view globe yang menunjukkan Lizinator menyerang kota Angel Group. Kimberly kemudian meminta Alpha untuk menemukan Kelly dan Alpha pun berkata akan melakukan yang terbaik. Lalu para Rangers pun segera berubah. Kemudian mereka sampai di lokasi Lizinator di mana mereka melawan Patty. Jason mencoba menghentikan Lizinator yang mengendalikan mobil. This isn't yours. Whoa, yep, they can drive. Get the bag out of finish. Jason kemudian mulai melawan Lizinator, akan tetapi ia kembali dikalahkan. Sampai Tommy muncul untuk melawan Lizinator meskipun Jason khawatir kekuatannya akan terkuras. Sementara itu di dalam goa, saat skuad dan Babo berbicara tentang menurutnya Rita akan memberi mereka penghargaan, Kelly berpikir sendiri bagaimana situasinya. Tampaknya tidak ada harapan. Akan tetapi ia kemudian teringat apa yang dikatakan Kimberly padanya di taman. Kelly menawarkan untuk mengajari skuad dan Babo beberapa sorakan.
Sementara itu, Tommy berhasil mengalahkan Lizinator, dan para Rangers yang lain pun berhasil mengalahkan Patty. Kemudian Rita membuat Lizinator membesar. Tommy kemudian memanggil Dragon Zord. Lizinator dan Dragon Zord mulai bertarung, akan tetapi Lizinator berhasil mengalahkan Dragon Zord. Come on, let's go for a little spin. Where it lands, nobody knows. Melihat Dragon Zord terpojok, para Rangers memanggil Zord dan membentuk Megazord. Megazord pun bergabung dengan Dragon Zord dalam pertarungan melawan Lizinator. Kembali ke gua, Kelly mengajarkan sekuatan Babo bersorak tentang bagaimana Rita adalah pemimpin mereka. Megazord dan Dragon Zord terus bertarung melawan Lizinator. Akan tetapi, Lizinator masih terlalu kuat sehingga para Rangers memanggil Titanus. What is it? Mereka pun membentuk Ultrazord. Ultrazord pun akhirnya berhasil menghancurkan Lizinator. Ultrazord sequence complete. Ready? Kemudian Alpha menemukan Kelly dan mengirim lokasi Kelly pada para Rangers. Squad dan Babo yang lelah karena sorak-sorakan Kelly yang muak, akhirnya mereka pun kembali ke Istana Bulan. Power Rangers muncul untuk menyelamatkan Kelly, yang membuatnya sangat bersemangat. Keesokan harinya di Young Center, Kelly yang sekarang lebih percaya diri berterima kasih kepada Kimberly karena membuatnya menyadari bahwa dia hanya perlu percaya diri sebelum uji coba. Sementara itu, dua komedian kita Bulk dan Skull tiba. Bulk mencoba untuk memamerkan kemampuan dirinya, dan hal konyol pun selalu menimpanya. Ia dengan memperagakan gerakan konyolnya, akhirnya celana Bulk sobek, lalu Skull menariknya pergi. Bulky, he's your And nobody could put Bulky together. Kemudian saatnya uji coba Kelly, dan pada akhirnya dia pun berhasil melakukan rutinitas dan masuk pada tim inti. Psyched about football season. Make way for Angel Grove High's newest, most valuable. Angel Grove High School sedang mengadakan uji coba football Amerika. Semua orang bersemangat tentang hal itu. Jason membawa bola, berjalan ke arah Tommy yang ada di lokernya. Jason mengakui dia sangat antusias dengan musim sepak bola. Dia bertanya pada Tommy apakah dia akan mencobanya. Tommy pun menjawab ya, akan tetapi dia khawatir tidak akan lolos. Terjadi sedikit keributan di ujung aula saat Bulk dan Skull tiba. Bulk yang memakai helm dan bantalan bahu, sementara Skull membawa karung goni. Jason dan Tommy pun tertawa, mengatakan memberi jalan bagi pemain terbaru dan paling berharga di SMA Angel Grove. Skull berteriak, dia berlari ke ujung aula dan berbalik menghadap Bulk. Skull berteriak kembali. Bulk mengambil bola dari tangan Jason dan menyerbu ke lorong. Skull menyeringai gugup saat Mr. Kelvin keluar dari ruang kelas dan langsung menuju ke arahnya. Bulk mendapatkan begitu banyak momentum sehingga dia akhirnya terbang menuju Skull. Skull menyingkir, akan tetapi Mr. Kelvin tidak seberuntung itu. Bulk tidak dapat berhenti, hingga akhirnya Bulk menabrak Mr. Kelvin, hingga akhirnya Mr. Kelvin dan Bulk mendarat di atas tangga. Player, boys. Yeah! Watch out! What have I told? Even Bulk's got more experience than me. Skull mendarat dan berteriak offside. Skull tertawa saat Bulk dan Mr. Kelvin melepaskan diri. Berpindah ke markas musuh di bulan. Dengan menggunakan teleskop, skuad mengamati Angel Grove High School. Dengan bersemangat berteriak, skuad yakin Rita bisa mengalahkan mereka pada permainan mereka sendiri. Tommy yang sedih duduk di Young Center sambil menatap spanduk uji coba football Amerika. Kimberly dan Tini yang masuk dan langsung menghampiri Tommy. Mereka segera memperhatikan ekspresinya. Trini bertanya apa yang sedang dialami Tommy. Nampaknya ia sangat khawatir. Tommy pun menjawab memang begitu, dia sedang memikirkan tentang uji coba football Amerika. Kimberly memberitahu Tommy dia adalah atlet alami, namun Tommy tidak begitu yakin. Dia belum pernah bermain. Tommy menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk berlatih karate. Trini mengatakan kepadanya itu merupakan pencapaiannya. Ernie mengajari Tommy beberapa teknik menghindar, namun Tommy tidak percaya diri.
Ernie meyakinkannya untuk terus mencoba. Di taman saat Jason, Zack, dan Willy sedang berlatih, Trini dan Kimberly muncul dan meyakinkan untuk melakukan permainan latihan sepak bola dengan mereka. Di Young Center, Ernie membantu Tommy melakukan tackle dengan berlatih menggunakan boneka. Akan tetapi Tommy melakukan lebih banyak gerakan karate dengan boneka itu. Saat Tommy masih meragukan dirinya sendiri, Ernie meyakinkannya untuk tidak menyerah. Selama dalam hukuman, Sculp terus melatih Bulk bermain football Amerika. Kembali ke taman, para Rangers melanjutkan permainan dan latihan mereka hingga Patty datang dan menyerang mereka. Akan tetapi mereka berhasil mengalahkan Patty. Zordon kemudian menghubungi mereka dan memerintahkan mereka berteleportasi ke Command Center. Di Command Center, Zordon menunjukkan kepada mereka Rhino Blaster di View Globe, dan Zordon menjelaskan bahwa dia kuat dan ganas, namun Billy dan Jason yakin mereka cukup kuat untuk mengalahkannya. Para Rangers kemudian berubah dan pergi untuk melawan Rhino Blaster. Akan tetapi Patty dan Rhino Blaster berhasil mengalahkan para Rangers. Kembali ke Command Center, Zordon dan Alpha menyaksikan para Rangers ditahan. Zordon meminta Alpha untuk menghubungi Tommy. Saat di Young Center, kondisi Tommy mulai membaik. Lalu Ernie menyuruhnya beristirahat untuk menjawab panggilan telepon. Tepat saat komunikatornya Tommy berbunyi, dia berteleportasi ke Command Center. Di Command Center, Zordon menjelaskan situasinya kepada Tommy. Akan tetapi dia juga memperingatkan Tommy setiap kali dia menggunakan kekuatannya, dia akan menjadi semakin lemah. Meski begitu, Tommy bersedia mengambil resiko dan berubah. Tommy berhasil mengalahkan Patty dan Rhino Blaster hingga Rita membuatnya menjadi raksasa. Tommy memanggil Dragon Zord, akan tetapi Rhino Blaster berhasil unggul. Alpha menemukan satu-satunya cara agar Tommy membebaskan Rangers yang lainnya adalah dengan mengirim Dragon Ranger ke dalam kabut. Zordon menghubungi Tommy dan memerintahkannya untuk melakukannya. Tommy berpura-pura menyerah kepada Rhino Blaster dan berhasil menipunya agar mengirimkan Dragon Ranger ke pusaran. Tommy kemudian menuju Dragon Zord dan melanjutkan pertarungan melawan Rhino Blaster. Namun dia masih berhasil mengalahkan Dragon Zord dan mengeluarkan Tommy dari co-pilot. Akhirnya para Rangers berhasil terbebas dari pusaran. Mereka segera memanggil Megazord dan bergabung dalam pertarungan serta mengembalikan Dragon Ranger pada Tommy. Mereka kemudian membentuk Mega Dragon Zord dan menghancurkan Rhino Blaster yang membuat Rita kecewa dan menyebabkan dia sakit kepala. Di Young Center, Mr. Kelvin mengumumkan spring pertama untuk tim football yang telah dibuat oleh Jason, Zack, dan Billy. Akan tetapi tampaknya Tommy tidak masuk tim. Banyak kesedihan dari Kimberly dan Trini. Namun Zack menemukan lembar yang dijatuhkan Mr. Kelvin sebelumnya. Dia menunjuk orang lain yang membentuk tim. Mr. Kelvin kemudian mengumumkan Bulk yang mengejutkan semua orang. Dan akhirnya Mr. Kelvin mengumumkan gelandang bintang baru tim, yaitu Tommy. Tommy kemudian berterima kasih kepada Ernie atas bimbingannya dan para Rangers lain mengucapkan selamat kepadanya. Done it without you. You worked hard for this, Tommy. Yeah, we're glad you're on our team. Well, and finally, Tommy yang terlambat datang ke kelas Miss Up lebih. Dia memberi sebuah tugas dan menyuruh Tommy untuk meminta kepada seorang teman agar menunjukkan kekurangannya dan mencoba memperbaikinya. Di bulan, Rita Repulsa memutuskan untuk menggunakan rencana kegelapan untuk menciptakan Rangers jahatnya sendiri dari Patis. Tommy yang sedang berdebat dengan Jason di Young Center. Setelah itu Tommy menjelaskan PR-nya. Dia lupa membawa air minum dan handuknya. Jadi dia meminta Jason untuk memberikan airnya dan apakah serta handuk cadangannya. Jason memberitahu Tommy bahwa kekurangannya adalah pelupa. Trini dan Kimberly membenarkan penilaian Jason kepada Tommy. Bulk dan Skull tidak percaya mereka punya kesalahan. Akan tetapi Trini, Kimberly, dan Tommy mengatakan bahwa mereka adalah pengganggu. Goldar melatih 6 Patty, akan tetapi salah satunya terlalu lemah dan dikirim kembali ke Lab Finster. Patty yang tersisa diberi rencana kegelapan, namun tidak satupun dari mereka yang cukup layak untuk menjadi Red Mutant Rangers.
Pink dan Green Mutant Rangers dikirim untuk menyerang Tommy dan Kimberly di taman. Keduanya dikalahkan oleh tiruan mereka yang jahat. Zordon memberitahu timnya tentang ancaman baru tersebut. Billy dan kawan-kawan membantu Tommy mengerjakan tugasnya yang tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Karena perangkat perencanaan Billy tidak berfungsi dan Tommy tampak semakin pelupa. Kemunculan Komandan Cryfish yang setara dengan Red Rangers Mutant menyebabkan Zordon mengirimkan 5 Rangers utama untuk beraksi. Sayangnya mereka terpaksa pergi tanpa Tommy yang meninggalkan komunikatornya di lokernya. Kedua tim bertemu di pantai. Setiap Rangers melawan versi jahatnya. Who the real Rangers are. I'm after Gus. That's not enough. We'll soon see. Akhirnya Tommy berhasil dihubungi dan dia segera berubah. Para Rangers berkumpul kembali untuk melawan Mutant Rangers. Namun klon jahat yang menggabungkan senjata mereka menjadi Power Blaster dan berhasil menembak para Rangers. Yang memaksa para Rangers untuk mundur. Di Command Center, Zordon dan Alpha memberikan 6 versi upgrade dari power weapon mereka yang terlihat identik dengan aslinya, akan tetapi dijanjikan lebih kuat dan akurat. Para Rangers kembali berperang dan melawan Mutant Rangers. Kali ini kedua kubu lebih berimbang. Power Blaster milik Power Rangers berhasil menghancurkan Mutant Rangers dan menjatuhkan Cryfish. Namun Rita membuat Cryfish dan Mutant Rangers menjadi raksasa. Megazord melawan Komandan Cryfish sementara Dragonzord melawan Mutant Rangers. Kemudian Cryfish diangkat oleh Mutant Rangers sehingga dia berada di luar jangkauan Megazord dan Dragonzord. Jason memanggil Titanus dan membentuk Ultrazord. Ultrazord akhirnya menghancurkan Cryfish dan para Mutant Rangers. Tommy yang merasa belum menyelesaikan PR-nya, namun Billy mengatakan bahwa kesalahan juga bisa membuat seorang menjadi unik. Sementara itu, dua komedian kita, Bulk dan Skull, datang ke sekolah dengan mengenakan jas dan bertingkah dewasa. Mereka memberi hadiah kepada Miss Appleby, akan tetapi dia bersikeras agar mereka membukakan untuknya hingga inilah yang terjadi. I suppose some of us will. Saat Zack dan Tommy berolahraga di Angel Group Juice Gym and Bar, Zack khawatir karena sebentar lagi hari ulang tahun Angela akan segera tiba dan dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Zack ingin membuat anting mutiara meskipun tabungannya tidak cukup. Dia pun akhirnya mengikuti saran Kimberly tentang membuat kartu bernyanyi. Zack ingin mengajak Angela ke restoran Prancis dan mengajak Tommy dan Kimberly untuk double date. Sementara itu Rita melihat dari istana bulan dan merencanakan sesuatu pada Zack. Goldar menyarankan untuk memanggil Oysterizer dan mencemari laut. Rita pun menyetujuinya. Keesokan harinya Zack mengajak Angela berkencan di hari ulang tahunnya. Dengan kejutan besar, di istana bulan Rita menghubungi Oysterizer di laut yang berjanji akan membawakannya mutiara keheningan. Sementara itu Zack memutuskan untuk membeli anting pir di toko perhiasan. Namun karena harganya yang terlalu mahal, dia pun bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Saat berjalan menyusuri taman, seorang pria misterius menawarinya beberapa anting mutiara dengan harga yang murah. Dia mengklaim bahwa itu milik mendiang istrinya. Zack membeli mutiara dari pria itu, akan tetapi penjual itu kembali menjadi party patrollers begitu dia pergi. Pada saat hari ulang tahun Angela tiba, Zack mengajaknya ke restoran Perancis setempat bersama Tommy dan Kimberly. Sementara itu para Rangers yang lainnya dihadang oleh Patty di taman dan melawan mereka. Di Command Center, alarm berbunyi karena kehadiran Oysterizer. Zordon memerintahkan Alpha untuk menunjukkan lokasinya. Zordon menghubungi Jason dan memperingatkannya tentang hal ini. Billy menyadari bahwa Zack tanpa sadar membeli mutiara keheningan dari Rita. Ketiganya pun berteleportasi ke restoran untuk memperingatkan Zack. Di restoran, Bulk dan Skull membawakan lagu Serenade yang buruk untuk Angela.
yang memaksa Zack memberikan anting-anting itu lebih awal kepada Angela. Angela pun menyukainya, akan tetapi kelakuan Bulk dan Skull menyebabkan pelayan menjatuhkan kue ke meja mereka. Saat Zack dan Tommy pergi untuk membersihkan baju mereka, Kimberly menyuruh Angela memakai anting-anting itu. Jason dan yang lainnya pun tiba dan menyuruh Angela berhenti, akan tetapi mereka terlambat. Mutiara keheningan mulai membuat orang di sekitar mereka menjadi batu, dan semua orang di restoran terdiam di tempat. Setelah kembali dari kamar kecil, Zack dan Tommy melihat yang terjadi. Mereka pun berteleportasi ke command center untuk dapat informasi lebih lanjut dari Zordon. Zordon memberitahu Zack dan Tommy tentang Oysterizer dan bagaimana dia harus dihentikan sebelum dia dapat mencemari laut. Satu-satunya cara untuk mematahkan mantra keheningan adalah dengan memancing Oysterizer keluar dari laut dan memecahkan mutiaranya. Namun Zordon memperingatkan mereka bahwa Oysterizer akan mencoba menarik mereka ke laut dan melakukan pertempuran bawah laut, yang berarti mereka harus menggunakan Zord. Zordon mengingatkan Tommy tentang kekuatan sementaranya dan bertanya apakah dia siap melakukannya. Tommy pun menjawab, Okay. Tommy dan Zack pun berubah. Keduanya berteleportasi ke sisi tebing dan berpencar untuk menutupi lebih banyak wilayah. Zack mengeluarkan Oysterizer dari laut, akan tetapi Zack mendapati dirinya berada di bawah kekuatan monster itu. Oysterizer menyemprot Zack dengan gel asam yang menyebabkan Black Rangers terkena banyak gel. Tommy pun datang dan menjatuhkan monster itu dengan Dragon Rager. Tommy meminjamkan Zack Dragon Shield-nya untuk menyembuhkan Zack dari gel asam dan energi yang memikatnya. Zack, here. Take my shield. Look out, Zack! Namun sangat disayangkan saat Oysterizer menyerang lagi, Tommy terkena ledakan dan terjatuh. Zack yang sudah diperkuat dengan kekuatan Shield Green Ranger berhasil memukul Oysterizer kembali ke laut. Zack berhasil mematahkan mantranya. Hal itu terjadi ketika semua orang di restoran terbebas dari mantranya, dan anting-anting mutiaranya pun hancur. Mengira Zack menipunya Angela, seketika itu langsung marah. Zack mencoba menjelaskan kepada Angela. Zack memberitahu yang lain bahwa mereka harus pergi ke laut bersama Megazord dan mengalahkan Oysterizer dan menghancurkan mutiaranya. Para Rangers berangkat, mereka pun berubah dan masuk ke dalam air dengan menggunakan Megazord. Mereka menemukan mutiara keheningan. Oysterizer tiba dengan menggunakan laser kranial untuk menghancurkan mutiara keheningan yang membuat marah Oysterizer. Oysterizer menyerang para Rangers. Para Rangers mengetahui bahwa Megazord tidak dapat bertarung dengan baik di bawah air. Namun beruntungnya Tommy menerima pesan bahaya dan dia memanggil Dragon Zord. Dragon Zord yang tiba dan membawa Oysterizer keluar dari laut. Dia pun melakukan perlawanan di permukaan. Oysterizer merantai Dragon Zord dan menyemprotkan asam gel kepada Dragon Zord. Beruntung Megazord muncul dari laut dan menyelamatkan Dragon Zord dengan memotong rantai dan menghilangkan gel asam yang menempel pada Dragon Zord. Oysterizer dikeroyok oleh Megazord dengan menggunakan Power Sword. Mereka pun berhasil menghancurkan Oysterizer. Let's do it, buddy! Kembali ke Angel Group, Juice, Jim, and Bar. Rini membantu Zack menyiapkan hadiah untuk Angela. Zack mengatakan dia belajar bagaimana uang tidak bisa membeli cinta, dan dia seharusnya menjadi dirinya sendiri sejak awal, menggunakan sisa uang terakhirnya untuk membeli bunga. Dia meminta Bulk dan Skull membantunya membawakan lagu balada untuk Angela. Akhirnya Angela memaafkan Zack dan mereka pun berbagi. I guess I shouldn't be so materialistic about things. I want to treat like a queen!